Oke, oh dari Direktur Kemenlu ya. Iya. Lagi mengisi jenazah juga. Oh dari mana bro? Dari Direktur Perlindungan. Direktur Perlindungan. Kenal apa juga? Iya. Siap. Iya, sosialisasinya kita begitu. Iya Pak. Iya. Oke, jadi penyebab kematiannya ada juga pneumonia-nya juga ya. Isinya kecil. Bisa hadir, jadi ini jenazah langsung diantar saja ke Sukoharjo sampai supaya bisa langsung dimakamkan di sana. Jadi ini bisa ya, jadi bisa langsung berangkat ke Sukoharjo ya. Ya, hati-hati jalan. Itu nggak ngebut kan segitu kan? Jadi ini bukan pertama kalinya, kita udah kesekian kali mulangin jenazah ke Indonesia, baik PMI, baik juga warga negara Indonesia yang meninggal di luar, tapi memang kita juga punya keterbatasan karena tidak bisa semuanya juga kita tangani. Dan kebetulan yang kali ini adalah Mas Oki. Mas Oki ini adalah warga negara Indonesia yang bekerja di Amerika, di Arkansas, sakit, pulang ke Indonesia pas transit di Hong Kong, pingsan tiba-tiba, terus meninggal dunia. Kemarin sudah pulang juga ke Sragen yang dari Taiwan. Terus kalau yang 3 minggu yang lalu kita udah pulangkan juga. Siapa nih yang 3 minggu yang lalu kita pulangin? Taiwan. Dari Taiwan juga ke Jawa Timur. Ya. Dan ini juga kolaborasi saya dengan Miss Uni TKW Hong Kong, jadi pemerhati teman-teman PMI di Hong Kong. Dan juga yang bikin saya terharu tuh banyak sekali teman-teman PMI yang berdonasi loh. Kalau ada kasus-kasus seperti ini mereka gercep, mereka cepat tetap solidaritas mereka luar biasa. Terima kasih. Ya, terima kasih. PMI. Dan ini sudah sampai ke Jakarta dan langsung akan kita berangkatkan ke Sukoharjo. Istri dan anaknya harusnya ada tapi kecelakaan motor. Ketika katanya lagi ngurus berkas-berkas. Kecelakaan, jadi tidak bisa. Almarhum ini sudah berapa lama di sini? Kenapa? Bekerja di Amerika. Di Amerika bekerjanya berapa lama? Belum lama kayaknya. Dia baru berapa bulan ya kayaknya. Ya, dan sakit. Jadi emang pas pulang tapi pas sampai Hong Kong itu transit pingsan. Bekerjanya di bidang apa? Di restoran kalau nggak salah. Restoran. Ya. Tapi secara resmi kan ya? Saya nggak tahu, malah saya nggak nanya-nanya soal itu. Karena kalau udah soal yang meninggal ini harus dipulangkan cepat, dan untuk statusnya bagaimana resmi nggak resmi, saya ini terus terang belum banyak informasi. Mas Yuya. Sakitnya itu yang tiba-tiba itu apa? Itu nggak tahu dia. Pokoknya pas pingsan pas lagi di Hong Kong. Ya. Memang ada riwayat mungkin atau Nggak paham saya. Ya ini maksudnya. Kalau untuk PMI ya pasti pemerintah harus turut hadir gitu kan. Tapi kan juga kadang-kadang kasusnya nggak selama PMI, kadang-kadang ada juga WNI. Tapi ya PMI juga rata-rata mungkin yang banyak bermasalah itu justru PMI yang ilegal, kita tahu. Dan dari kemarin rata-rata yang memang saya urus pulang yang sakit, ada yang lumpuh, yang waktu itu saya pulangkan rombongan pas bulan puasa juga ada berapa belas orang, itu juga rata-rata mereka ilegal. Makanya mereka sulit untuk keluar kan, apalagi yang sudah lama di sana ya. Jadi ya memang saran saya kalau memang mau bekerja di luar negeri, pakailah jalur yang resmi, legal juga. Kita harus punya skill juga, jadi biar di luar juga kita kerja dengan aman, bagaimana dengan bermigrasi yang aman. Dan tentunya juga masalah-masalah pekerja migran atau WNI yang tinggal di luar negeri itu pasti banyak, tapi juga pasti pemerintah juga punya keterbatasan. Kalau ini anggap saja saya adalah peran serta sebagai masyarakat biasa. Dan kebetulan saya jadi DPR ya, ada di Komisi 9 gitu. Tapi kan sebetulnya sebelum jadi DPR pun kita udah jadi aktivis pembela para PMI yang di luar negeri. Jadi ini bukan pertama kalinya, kita udah kesekian kali mulangin jenazah ke Indonesia, baik PMI, baik juga warga negara Indonesia yang meninggal di luar, tapi memang kita juga punya keterbatasan karena tidak bisa semuanya juga kita tangani. Dan kebetulan yang kali ini adalah Mas Oki. Mas Oki ini adalah warga negara Indonesia yang bekerja di Amerika, di Arkansas, sakit, pulang ke Indonesia pas transit di Hong Kong, pingsan tiba-tiba, terus meninggal dunia. Kemarin sudah pulang juga ke Sragen yang dari Taiwan.
Terus kalau yang 3 minggu yang lalu kita udah pulangkan juga. Siapa nih yang 3 minggu yang lalu kita pulangin? Taiwan. Dari Taiwan juga ke Jawa Timur. Ya. Dan ini juga kolaborasi saya dengan Miss Uni TKW Hong Kong, jadi pemerhati teman-teman PMI di Hong Kong. Dan juga yang bikin saya terharu tuh banyak sekali teman-teman PMI yang berdonasi loh. Kalau ada kasus-kasus seperti ini mereka gercep, mereka cepat tetap solidaritas mereka luar biasa. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih BNI. Dan ini sudah sampai ke Jakarta dan langsung akan kita berangkatkan ke Sukoharjo. Istri dan anaknya Harusnya harusnya di sini ada, tadi, tapi kecelakaan motor. Ketika katanya Ya. lagi ngurus berkas-berkas. kecelakaan, jadi tidak bisa. Almarhum ini sudah berapa lama di sana? Kenapa? Bekerja di sana? Bekerja di Berapa? Amerika. Di Amerika bekerjanya berapa lama? Belum lama kayaknya. Dia baru berapa bulan ya kayaknya. Ya, dan sakit. Jadi emang pas pulang, tapi pas sampai Hong Kong itu transit pingsan. Bekerjanya di bidang apa? maksudnya? Di restoran kalau nggak salah. Restoran. Ya. Tapi secara resmi kan ya? Saya nggak tahu, malah saya nggak nanya-nanya soal itu. Karena kalau udah soal yang meninggal ini harus dipulangkan cepat, dan untuk statusnya bagaimana, resmi nggak resmi, saya ini terus terang belum banyak informasi. Itu aja. Mas Yuya, Sakitnya itu yang tiba-tiba itu apa? Itu nggak tahu dia. Pokoknya pas pingsan pas lagi di Hong Kong. Iya. memang ada riwayat mungkin atau Nggak paham saya. Ya ini maksudnya. Kalau untuk PMI ya pasti pemerintah harus turut hadir gitu kan. Tapi kan juga kadang-kadang kasusnya nggak selamanya PMI, kadang-kadang ada juga WNI. Tapi ya PMI juga rata-rata mungkin yang banyak bermasalah itu justru PMI yang ilegal, kita tahu. Dan dari kemarin rata-rata yang memang saya urus pulang yang sakit, ada yang lumpuh. Yang waktu itu saya pulangkan rombongan pas bulan puasa juga ada berapa belas orang, itu juga rata-rata mereka ilegal. Makanya mereka sulit untuk keluar kan, apalagi yang sudah lama di sana ya. Jadi ya memang saran saya kalau memang mau bekerja di luar negeri, pakailah jalur yang resmi, legal juga. Kita harus punya skill juga, jadi biar di luar juga kita kerja dengan aman, bagaimana dengan bermigrasi yang aman, dan tentunya juga masalah-masalah pekerja migran atau WNI yang tinggal di luar negeri itu pasti banyak, tapi juga pasti pemerintah juga punya keterbatasan. Kalau ini anggap saja saya adalah peran serta sebagai masyarakat biasa. Dan kebetulan saya jadi DPR ya, ada di Komisi 9 gitu. Tapi kan sebetulnya sebelum jadi DPR pun kita udah jadi aktivis pembela para PMI yang di luar negeri. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.